Hey, aku Norbert. Aku berusia 25 tahun. Hari ini aku akan menceritakan momen ketika aku kehilangan ingatan. Ya, bukan benar-benar kehilangan ingatan, hanya berpura-pura saja. Sebelum kamu berkomentar, lebih baik kamu mendengarkan dulu ceritaku. Aku punya alasan kuat untuk melakukan hal ini. Jadi, aku menikah di usia dini. Aku jatuh cinta dengan istriku, Alina. Aku cukup yakin bahwa dia memiliki perasaan yang sama terhadapku. Dan tanpa membuang waktu, kami memutuskan untuk menikah. Masalah mulai timbul setelah kami menikah. Alina memiliki beberapa kebiasaan yang agak buruk. Dia sangat hobi berbelanja dan selalu meminta uang untuk membeli pakaian dan aksesoris bermerek. Setiap hari, dia pergi ke mall dengan teman-temannya. Aku ingin mengabaikan kebiasaan ini, namun sayangnya, dia selalu tidak banyak waktu untukku. Dia selalu mempunyai waktu untuk teman-temannya, tapi tidak untukku. Pada satu titik, aku mulai merasa bahwa Alina hanya menginginkan uangku dan tidak serius ingin menikah denganku. Tapi kemudian aku berpikir, mungkin aku hanya salah paham dan dia hanya butuh ruang untuk sementara waktu. Meskipun akhirnya dugaanku ini terbukti salah. Kebiasaan buruknya terus-menerus berlanjut dan membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak menyukai salah satu teman dekatnya, Vincent. Aku mengenal Vincent sejak kuliah, karena kami sempat sekelas. Alina dan Vincent memiliki hubungan di masa lalu. Vincent pernah melamarnya saat kuliah dulu, tapi Alina sudah berkencan denganku jadi dia menolaknya. Dan akhirnya mereka berteman saja. Tetapi setelah menikah, aku benar-benar merasakan firasat buruk tentang kehadiran Vincent. Alina menghabiskan lebih banyak dari setengah hari bersama Vincent. Aku bahkan tidak bisa melarangnya karena menurutnya mereka hanya berteman. Bahkan di malam hari ketika kami seharusnya tidur, aku seringkali memergoki Alina masih berkirim SMS ke seseorang. Beberapa kali aku bertanya padanya, tapi ia selalu merespon pertanyaanku dengan kasar. Hal ini membuatku tertekan. Aku sangat tidak memiliki bukti yang jelas, jadi aku juga tidak bisa bertindak hanya berdasarkan firasat. Suatu hari, aku menonton film yang menceritakan tentang tokoh protagonis yang kehilangan ingatan. Dari sinilah aku mendapat ide. Aku berpikir bahwa mungkin jika aku berpura-pura kehilangan ingatan, aku bisa mengetahui perilaku istriku yang sebenarnya. Aku tahu ini terdengar konyol, tapi aku sudah mengatakan alasanku kan. Untuk menjalankan rencana ini, aku menunggu momen yang tepat. Momen itu datang saat aku harus pergi untuk kepentingan perjalanan bisnis. Aku pergi selama 2 minggu dan aku melibatkan sahabatku dalam rencana ini. Dia juga rekan kerjaku, jadi dia bisa lumayan membantuku mewujudkan rencanaku. Ketika kami kembali dari perjalanan bisnis, temanku alias rekan kerjaku ini mengantarku pulang ke rumah dan memberitahu Alina bahwa aku telah mengalami kecelakaan parah selama dinas dan kehilangan ingatan. Aku mulai berakting berpura-pura tidak mengenali Alina. Pada awalnya dia terkejut dan tidak mempercayai hal ini, tapi kemudian temanku menunjukkan dokumen medis palsu yang sudah kami siapkan. Didukung dengan kemampuan aktingku yang luar biasa. Akhirnya dia mempercayai kebohongan yang telah kubuat. Baiklah, aku akan berhenti menyombongkan kemampuan aktingku. Aku yakin kalian pasti penasaran, ingin tahu apa yang terjadi setelahnya. Alina berterima kasih pada temanku dan kemudian mengantarnya pulang. Lalu dia membopongku ke dalam rumah dan membaringkanku di kasur. Dia minta maaf, berkata bahwa dia adalah wanita karir dan tidak bisa menjagaku di rumah. Nah, itu adalah kebohongan pertama. Alina tidak bekerja. Keuangannya bergantung padaku. Kemudian, setelah beberapa hari berlalu, dia membawa Vincent ke rumah. Aku bertanya siapa Vincent ini, karena aku harus mempertahankan aktingku. Situasi menjadi agak rumit. Dia terlihat bingung. Kamu bisa mengatakan apapun padaku. Lagi pula aku suamimu kan? Paksaku. Ya, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Kamu mungkin tidak ingat karena kecelakaan yang kamu alami. Tetapi sebelum pergi dinas, hubungan kita sangat buruk dan kita mempertimbangkan untuk bercerai. Ini Vincent, pria yang sangat aku cintai. Aku pikir kita harus bercerai sekarang dan mengurus masalah keuangan. Nah, ini adalah kebohongan besar. Atau justru harus kukatakan sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Secara tidak langsung ia baru saja mengakui perasaannya yang sebenarnya. Setidaknya, ada hal baik yang terbongkar pada kondisi ini.
Tapi tunggu sebentar. Masalah keuangan? Semua uang yang kami miliki sekarang adalah milikku, dia berkata. Kau sendiri yang mengatakannya. Apa dia benar-benar berpikir bahwa aku sangat bodoh? Maksudku, apa-apaan ini? Aku hanya kehilangan ingatan, bukan otak. Tapi satu hal yang jelas, Alina adalah seorang wanita matre yang egois dan tidak pernah mencintaiku sama sekali. Sekarang waktunya untuk membongkar drama ini. Aku mengatakan kenyataan yang sebenarnya dan ekspresinya sangat layak untuk kalian lihat. Dia kaget, tersandung jatuh, dan mulai membuat berbagai macam alasan. Dia bahkan berkata bahwa dia hanya bercanda, tapi aku tidak akan mempercayainya lagi. Aku memberikan apa yang dia inginkan, perceraian. Tapi jangan khawatir, aku tidak memberinya uang sama sekali. Dan harus aku akui, sekarang aku merasa lebih bahagia setelah dia pergi dari hidupku. Aku sedikit merasa bersalah karena telah menipunya. Namun, bagaimana menurutmu? Apakah aku salah karena sudah berpura-pura hilang ingatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa.